Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang kedekatan surga kepada umat Nabi Muhammad, dan kedekatan neraka pada orang kafir, dan hari mizan, atau timbangan. Serta cerita kedahsyatan hari kiamat, dan proses ruh dicabut. Cerita ini sesuai dengan sabda Nabi, dan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Luhur berfirman, "Ya berupa, dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat." Surat Asy-Syu'ara, ayat 90-91. Di dalam beberapa kabar dijelaskan, ketika tiba hari kiamat, Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wahai malaikat Jibril, dekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa dan tampakkan neraka jahim kepada orang-orang yang sesat." Setelah itu jadilah surga berada di sisi kanan Arsy, dan neraka jahim di sisi kiri Arsy. Kemudian sirat atau jembatan menuju surga, dipanjangkan di atas neraka dan ditegakkanlah mizan atau timbangan amal. Kemudian Allah yang Maha Luhur berfirman, "Di manakah orang kekasihku Nabi Adam, di manakah kekasihku Nabi Ibrahim, di manakah orang yang berbicara denganku Nabi Musa, di manakah ruhku Nabi Isa, di manakah kekasihku Nabi Muhammad, berdirilah kalian di sisi kanan mizan atau timbangan amal." Kemudian Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wahai malaikat Ridwan, bukakanlah pintu-pintu surga, wahai malaikat Malik, bukakanlah pintu-pintu neraka." Kemudian Allah mendatangkan malaikat rahmah dengan membawa perhiasan-perhiasan, dan malaikat siksa dengan membawa belenggu-belenggu, rantai-rantai, dan pakaian-pakaian dari timah cair. Menyerulah zat yang menyeru yaitu Allah, "Wahai golongan makhluk-makhluk, lihatlah timbangan amal, karena sesungguhnya akan ditimbang amal Fulan bin Fulan." Maksud dari kata-kata Fulan adalah nama samaran, yang biasa digunakan ulama untuk dijadikan contoh. Kemudian menyerulah zat yang menyeru, "Wahai penghuni surga, masuklah dengan abadi tanpa mati, wahai penghuni neraka, masuklah dengan abadi tanpa mati." Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur di dalam Al-Quran, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu, ketika segala perkara telah diputus. Surat Maryam, ayat 39. Di dalam khobar diriwayatkan, sesungguhnya saat paling besar dan dahsyat, yang diberikan kepada seorang hamba di dunia adalah ketika ruhnya keluar, ketika kedua matanya melotot, kedua lubang hidungnya melebar, kedua bibir dan kedua dagunya jatuh, pelipisnya berkeringat, kedua telinganya tersumbat, lisannya terikat sehingga dia tidak bisa memberi jawaban, dan tidak pula mengembalikan perkataan, matanya menciut mengecil, sendi-sendinya menjadi lembek, sanak-sanaknya terputus, orang-orang yang dicintainya menyingkir, kerabat-kerabatnya berpisah darinya, dan kedua malaikat pencatat amal baik dan buruk berpamitan. Lalu tetaplah dia dalam keadaan bingung, akalnya telah berubah, dan kemungkinan setan akan merampas imannya. Saat itu adalah saat yang besar baginya, pintu taubat telah ditutup darinya. Lalu sesuatu yang paling utama yang bisa diucapkan oleh seorang hamba pada waktu itu, adalah kalimat syahadat. Adapun saat atau waktu paling besar dan dahsyat, yang diberikan kepadanya di akhirat adalah, ketika sangkakala dan dibangkitkannya makhluk di dalam kubur, orang yang teraniaya bergantung menuntut balas pada orang yang menganiaya, para malaikat menjadi saksi, dan zat yang bertanya sebagai hakim, adalah Allah yang Maha Luhur, siksa ada di dalam neraka jahim, kenikmatan ada di dalam surga, setiap wanita yang hamil melahirkan bayinya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Anak-anak menjadi beruban pada hari itu, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu, jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?" Dan Allah berfirman, "Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja." Al-Ayat, Surat Yasin, ayat 29 dan 53. Orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka digiring ke surga dalam keadaan berombong-rombongan. Al-Ayat, Surat Az-Zumar, ayat 73. Dikatakan dalam sebuah riwayat lain, ada 7 saksi yang akan memberi penyaksian kepada manusia. 1. Tempat. Allah yang Maha Luhur berfirman, "Pada hari itu bumi menceritakan beritanya." Al-Ayat, Surat Az-Zalzalah, ayat 4. 2. Waktu. Sebagaimana waktu mengatakan dalam sebuah khobar, waktu menyeru setiap hari, "Aku adalah hari yang baru, dan aku menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan." 3. Lisan. Lisan adalah saksi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Surat An-Nur, ayat 24. 4. Anggota tubuh adalah saksi, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Surat Yasin, ayat 65. 5. Dua malaikat penjaga, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat, yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia, di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu." Surat Al-Infitar, ayat 10-11. 6. Buku catatan amal menjadi saksi, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman,
Inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Surat Al-Jathiyah, ayat 29. 7. Allah yang Maha Pengasih menjadi saksi, Allah berfirman, sesungguhnya kami Allah menjadi saksi atasmu. Ayatnya adalah sebagai berikut yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan, dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Surat Yunus, ayat 61. Lalu, bagaimana keadaanmu wahai orang yang bermaksiat, setelah para saksi tersebut bersaksi terhadapmu? Malaikat menjadi saksi atas pekerjaanmu, dan terdapat catatan yang mencatat semua pekerjaanmu, dan anggota tubuh kita sebagai saksi atas pekerjaanmu, sedangkan hakimnya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan diputuskan dengan berdasarkan kesaksian dan catatan. Di saat itu juga tidak akan ada seorang pun yang bisa menghela dari keputusan Allah yang Maha Kuasa. Dijelaskan di dalam kitab As-Suluk dari Muqatil Sulaiman, sesungguhnya malaikat maut memiliki dari 4 ranjang tempat tidur di langit ke-7, dan dikatakan dalam riwayat lain bahwa ranjang itu ada di langit ke-4. Allah yang Maha Luhur menciptakan malaikat maut dari cahaya, dia memiliki 70.000 kaki dan dia memiliki 4.000 sayap, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mata-mata dan lisan-lisan. Tiada satupun dari makhluk baik manusia, burung-burung, dan setiap yang memiliki ruh, kecuali baginya di dalam tubuh malaikat maut terdapat wajah, mata, tangan, dan telinga sejumlah semua manusia, maksudnya semua makhluk yang memiliki nyawa ada pada diri malaikat maut. Lalu malaikat maut mengambil ruh dengan tangan itu dan dia melihat wajah makhluk yang ada di tubuhnya, dengan wajahnya yang tepat lurus berada di hadapannya. Karena itulah dia bisa mencabut ruh makhluk-makhluk di setiap tempat. Ketika jiwa makhluk di dunia telah mati maka hilanglah gambarnya, wajahnya, dari tubuh malaikat maut. Dikatakan, dalam riwayat lain, sesungguhnya malaikat maut memiliki 4 wajah. Wajah pertama ada di depannya, wajah kedua ada di kepalanya, wajah ketiga ada di punggungnya, dan wajah keempat ada di kedua telapak kakinya. Malaikat maut mencabut ruh-ruh para nabi, dari wajah di kepalanya, malaikat maut mencabut ruh orang-orang mukmin, dari wajah di depannya, malaikat maut mencabut ruh orang-orang kafir, dari wajah di belakang punggungnya, dan malaikat maut mencabut ruh jin, dari wajah di kedua telapak kakinya. Salah satu dari kedua kakinya ada di atas jembatan neraka jahanam, dan kaki lainnya ada di atas ranjang di surga. Dikatakan, dalam riwayat lain tentang besarnya malaikat maut, sesungguhnya jika dituangkan semua air di lautan dan di sungai ke atas kepalanya, maka tidak akan terjatuh darinya air setetes pun ke bumi. Dikatakan, dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menjadikan dunia seisinya di dalam lambung perut malaikat maut, seperti hidangan makanan yang disuguhkan di hadapan seseorang agar dia memakan apa yang dia inginkan. Seperti itulah malaikat maut di dalam makhluk-makhluk, dia membolak-balikkan dunia sebagaimana seseorang membolak-balikkan sekeping dirham. Jika seperti itu gambarannya, lantas seperti apa keseraman malaikat maut? Dikatakan, dalam riwayat lain, malaikat maut tidak akan turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Malaikat maut memiliki pengganti dalam mencabut ruh-ruh binatang buas dan binatang ternak. Dikatakan, dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur, ketika hendak menghancurkan makhluknya, ketika hari kiamat baik dari golongan manusia maupun golongan lainnya, dia menghancurkan mata-mata yang ada di tubuh malaikat maut dan tersisa 8 golongan makhluk. Dikatakan, dalam riwayat lain, mereka, yang tersisa, adalah malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan 4 malaikat Hamalatul Arsy, atau penyangga Arsy. Adapun mengetahui tentang datangnya ajal seseorang, sesungguhnya malaikat maut, ketika jatuh kepadanya tulisan kematian, dan waktu sakit seorang hamba, malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku akan mencabut ruh hamba itu, dalam keadaan dan kondisi bagaimana aku akan menghilangkan atau mencabut ruhnya?" Lalu Allah yang Maha Luhur menjawab, "Wahai malaikat maut, ini adalah ilmu gaibku, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain aku. Tetapi, aku akan memberitahumu waktu datangnya, dan aku akan menjadikan bagimu tanda-tanda yang mana kamu bisa berpegang pada tanda-tanda itu. Sesungguhnya malaikat, yang mana malaikat itu dipasrahi dengan jiwa-jiwa, dan amal, mereka akan datang kepadamu." Lalu dia berkata, "Telah sempurna jiwa fulan," dan malaikat yang dipasrahi atas rizki-rizki dan amal-amalnya akan berkata juga, "Telah sempurna rizki dan amalnya si fulan." Dan jika hamba itu tergolong orang-orang yang beruntung, maka akan jelas di atas namanya, yang tertulis di dalam buku catatan amalnya, yang ada di hadapan malaikat maut, yaitu sebuah garis dari cahaya putih di sekitar namanya. Dan jika hamba itu tergolong orang-orang yang celaka, maka akan jelas di dalamnya sebuah garis hitam. Kemudian, belum sempurna bagi malaikat maut tentang pengetahuan itu, habisnya ajal makhluk, sampai gugurlah padanya sebuah daun, dari pohon di bawah arsy yang tertulis namanya di dalam daun itu. Lalu pada saat itu malaikat maut akan mencabut ruhnya. Diriwayatkan dari sahabat Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan sebuah pohon di bawah arsy, daun-daunnya sejumlah seluruh makhluk. Ketika habis ajal seorang hamba dan tersisa baginya 40 hari dari umurnya, 40 hari sebelum meninggal dunia, maka gugurlah daunnya di pangkuan malaikat Israel. Lalu dia mengetahui hal itu bahwa dia diperintah mencabut ruh pemilik daun itu.
Dan setelah itu para malaikat di langit menamainya sebagai mayit, dia masih akan hidup di muka bumi selama 40 hari. Dikatakan, dalam riwayat lain, sesungguhnya malaikat Mikail akan turun dengan membawa buku catatan amal kepada malaikat maut dari sisi Allah, tertulis di dalamnya nama seseorang yang diperintah untuk dicabut ruhnya, tempat di mana ruhnya dicabut, dan sebab mengapa ruhnya dicabut, semuanya sudah tercatat di dalam buku catatan itu. Imam Abu Laits menjelaskan, sesungguhnya akan terjatuh 2 tetes dari bawah arsy pada nama pemilik daun itu. Salah satu dari kedua tetes itu berwarna hijau dan tetes lainnya berwarna putih. Jika tetes berwarna hijau terjatuh pada nama siapapun, maka diketahui bahwa dia tergolong orang yang celaka. Lalu ketika tetes berwarna putih terjatuh pada nama siapapun, maka diketahui bahwa dia adalah orang yang beruntung. Adapun mengetahui tempat di mana seseorang meninggal dunia, maka dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan malaikat yang dipasrahi terhadap setiap anak yang dilahirkan. Malaikat itu disebut malaikat Arham, atau malaikat yang mengurus anak yang akan lahir dalam kandungan. Ketika dilahirkan seorang anak, maka malaikat Arham diperintah untuk melipat atau memasukkan dan mencampur secara batiniah air sperma yang ada di dalam kandungan ibunya dari tanah bumi yang mana dia akan meninggal dunia di atas tanah itu. Lalu dia berputar sekiranya dia berputar, setelah lahir sampai waktu ajal tiba, dia mengelilingi bumi, pergi, dan berpindah ke sana kemari kemudian dia akan kembali ke tempat malaikat Arham mengambil tanahnya, lalu dia akan meninggal dunia di sana. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang Maha Luhur, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Surat Ali Imran, ayat 154. Dalam artian akan mati di tempat tanah itu diambil oleh malaikat Arham. Dan atas keterangan ini ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya malaikat maut pernah menampakkan diri pada zaman dahulu. Dia masuk kepada Nabi Sulaiman, lalu dia terus menatap seorang pemuda di sekitar Nabi Sulaiman, pemuda itu pun gemetaran. Ketika malaikat maut telah pergi, pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, aku ingin engkau memerintahkan angin untuk membawaku ke negara China." Lalu Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk membawanya ke negara China. Setelah beberapa waktu, malaikat maut pun kembali kepada Nabi Sulaiman, lalu beliau bertanya kepada malaikat maut tentang sebab dia menatap pemuda itu. Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut ruhnya pada hari itu, namun aku melihatnya ada di sekitarmu, aku pun terheran-heran karena hal itu." Karena terheran-heran, malaikat maut hilang sesaat dari pandangan pemuda itu. Lalu, Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut tentang kisah pemuda itu, tentang alasannya meminta beliau untuk memerintahkan angin agar membawanya ke negara China. Malaikat maut pun berkata, "Aku telah mencabut ruhnya pada hari itu di negara China." Dalam khobar lain, dijelaskan, sesungguhnya malaikat maut memiliki pembantu-pembantu, mereka berdiri di hadapannya untuk mencabut ruh. Apakah kamu tidak tahu, bahwa sesungguhnya diriwayatkan bahwa ada seseorang mengucapkan lisannya, senantiasa istiqomah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat Syams atau malaikat matahari." Karena terheran mendengar doa istiqomah orang itu, lalu malaikat Syams pun memohon izin kepada Tuhannya untuk mengunjungi orang itu. Ketika malaikat Syams turun kepada orang itu, dia pun berkata, "Sesungguhnya kamu memperbanyak doa kepadaku, maka apa hajatmu?" Orang itu pun menjawab, "Hajatku adalah agar kamu membawaku ke tempatmu, aku ingin kamu menanyakan kepada malaikat maut agar dia mengabarkanku tentang ajal dekatku." Lalu orang yang meriwayatkan riwayat kisah ini berkata, malaikat Syams pun membawa orang itu dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya yang terbuat dari matahari. Kemudian, malaikat Syams pergi menemui malaikat maut, dia menjelaskan kepada malaikat maut, sesungguhnya seseorang dari golongan manusia telah mengucapkan lisannya, dia berdoa setiap kali sholat, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat Syams atau malaikat matahari, dia telah memintaku agar aku meminta padamu untuk memberitahunya kapan ajalnya akan dekat supaya dia bisa bersiap-siap terhadapnya." Lalu malaikat maut pun melihat kitab amal orang itu, lalu berkata, "Jauh sekali, sesungguhnya temanmu memiliki perbuatan yang agung, sesungguhnya dia tidak akan meninggal dunia sampai dia duduk di tempat dudukmu dari matahari," ujar malaikat maut. Malaikat Syams pun berkata, "Dia telah duduk di tempat dudukku dari matahari." Lalu malaikat maut pun berkata, "Dia meninggal dunia di sisi rasul-rasul kita, dalam keadaan seperti itu, sedangkan mereka tidak mengetahuinya." Dalam khobar lain dari Nabi Muhammad bersabda, ajal semua binatang tergantung pada zikir Allah yang Maha Luhur, ketika mereka meninggalkan zikir kepada Allah, maka Allah mencabut ruh-ruh mereka, dan malaikat maut tidak ikut campur dalam urusan itu. Dan telah dikatakan, dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur adalah Tuhan yang mencabut ruh-ruh. Namun proses mencabut nyawa itu disandarkan kepada malaikat maut, seperti halnya terbunuh disandarkan, atau disebabkan pada orang yang membunuh, dan kematian disandarkan, atau disebabkan pada penyakit-penyakit. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang Maha Luhur, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, Surat Az-Zumar, ayat 42. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.